Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ananda dan teman saya Hikmatul Fadilah. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Lingkungan Fisik Wilayah Nusantara dan Hubungan dengan Manusia. Keadaan fisik suatu daerah dapat mempengaruhi adanya perbedaan mata pencaharian dari masyarakat. Kehidupan manusia di bumi dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosialnya. Manusia termasuk salah satu makhluk yang paling aktif dalam mempengaruhi lingkungannya. Hal ini dapat kita lihat dari aktivitas manusia yang dapat mengubah kondisi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Indonesia terdiri dari berbagai bentang alam dengan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap kenampakan alam yang ada memiliki kondisi fisik yang berbeda. Kondisi fisik suatu kenampakan alam dapat dilihat berdasarkan kondisi dan proses geologi serta geomorfologinya. Kondisi bentang alam pada suatu kawasan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Hal ini didukung oleh aktivitas manusia yang mampu mengubah kondisi alam yang ada agar dapat memenuhi kebutuhannya. Penggunaan dan pengelolaan lahan yang baik oleh manusia akan menimbulkan fenomena spesial dan sosial yang baik pula. Wilayah Indonesia sering terjadi bencana alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, dan bencana alam lainnya. Dengan mengetahui kondisi lingkungan fisik wilayah di Nusantara, diharapkan masyarakat dapat melakukan mitigasi sejumlah bencana supaya mengurangi korban jiwa, kehilangan harta benda, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Dalam melakukan mitigasi bencana alam harus mengetahui kondisi wilayah melalui kebijakan penataan wilayah dan peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu aspek fisik wilayah. Terbagi 3. Yang pertama, aspek topologi meliputi unsur letak, luas, batas, serta bentuk suatu wilayah. Yang kedua, unsur biotik meliputi unsur manusia, hewan atau fauna, dan tumbuhan atau flora. Dan yang ketiga, unsur abiotik meliputi unsur kondisi tanah, hidrologi, dan kondisi iklim di suatu wilayah. Pada aspek topologi meliputi beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu letak wilayah. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 90 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Secara geografis, Indonesia terletak antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Yang selanjutnya yaitu bentang alam. Permukaan bumi memiliki perbedaan ketinggian vertikal yang disebut dengan relief. Indonesia memiliki relief dengan berbagai bentuk. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki letak geologi yang unik. Beberapa contoh relief daratan di Indonesia. Yang pertama ada pegunungan. Puncak tertinggi dari semua relief di Indonesia ada di puncak Kartens yang berada di Gunung Jayawijaya di Papua dengan ketinggian 4.484 meter dari permukaan laut. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi ini bisa juga disebut plato atau plateau. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah yaitu bagian permukaan bumi yang daratannya hampir rata. Tingginya hanya mencapai 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut. Dataran rendah banyak dijumpai di daerah aliran sungai. Yang keempat ada peneplain. Daerah yang semula berelief kasar namun karena adanya proses perombakan batuan atau lapisan atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi atau eksogen yang berlangsung lama sehingga bentang alam sisanya berubah menjadi relatif datar disebut dengan peneplain. Yang terakhir ada depresi. Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hikmatul Fadilah.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Rizka Ananda. Yang selanjutnya ada aspek biotik. Manusia di dalam kesatuan ekosistem, kedudukan manusia adalah sebagai salah satu bagian dari unsur lain, baik hayati maupun non-hayati, yang tidak mungkin terpisahkan. Di samping itu, tingkat kebudayaan manusia juga menentukan bentuk dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Dalam satu kesatuan ekosistem, kedudukan manusia adalah sebagai bagian dari unsur-unsur lain yang tidak mungkin terpisahkan. Oleh karena itu, seperti halnya organisme lain, kehidupan manusia juga bergantung pada kelestarian ekosistem. Untuk menjaga kelestarian ekosistem, faktor manusia sangat penting dan dominan. Manusia harus bisa menjaga keharmonisan timbal balik antar manusia dengan lingkungan, sebagai keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Selanjutnya ada hewan dan tumbuhan. Hewan atau fauna. Luasnya wilayah dan tempat sejarah geologi yang panjang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan fauna yang patut dibanggakan. Keanekaragaman fauna di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian. Dan ada tumbuhan atau flora. Persebaran jenis-jenis tumbuhan di Indonesia tidaklah merata. Daerah yang memiliki jenis tumbuhan terbanyak terdapat di kawasan hutan hujan primer di dataran rendah. Perbedaan jenis dan persebaran flora ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain iklim, kondisi tanah, relief daratan, dan formasi geologi. Selanjutnya ada aspek abiotik. Yang pertama, kondisi tanah. Tanah terbentuk dari batuan induk atau batuan dasar yang telah lapuk sehingga pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua ada hidrologi. Perairan merupakan bagian terbesar dari total wilayah Indonesia yang meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Laut Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Yang ketiga ada kondisi iklim. Iklim di Indonesia tropis karena terletak di antara dua garis balik yang ditandai dengan angin musim barat dan angin musim timur sehingga menimbulkan musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya ada aspek manusia. Yang pertama ada kependudukan, yang kedua ada aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi. Pada tahun 2005, mayoritas penduduk Indonesia 50% tinggal di pedesaan, bergantung pada sektor pertanian, tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pertanian pangan meliputi pertanian kering dan pertanian lahan basah. Pertanian kering lebih merupakan sistem pertanian yang berbasis hujan. Sistem pertanian secara teratur menerima air dari sistem irigasi tersebut pertanian rawa. Pertanian pangan dikembangkan dalam bentuk sawah, ladang, dan jenis tanaman yang ditanam dalam pertanian pangan adalah tanaman padi dan non-padi. Yang ketiga ada aktivitas sosial. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Manusia memanifestasikan dirinya secara paralel dengan orang lain. Masyarakat Indonesia dipandang sebagai suatu sistem sosial yang terpadu dan utuh, di mana setiap komponen saling berinteraksi dan menjalankan fungsi yang saling terkait. Dalam interaksi sosial, masyarakat Indonesia memiliki hubungan sosial yang dinamis antara individu, kelompok, serta antara individu dan kelompok. Yang keempat, aktivitas budaya. Ada acuan yang akan dibanggakan bangsa Indonesia, yaitu budaya bangsa Indonesia yang membanggakan seluruh warga negara Indonesia sebagai objek identitas diri. Kebudayaan nasional Indonesia adalah kumpulan nilai, gagasan, dan perilaku masyarakat Indonesia, serta produk fisiknya, baik tradisional maupun modern, yang kesemuanya menyatu secara serasi dan bermakna dalam diri masyarakat Indonesia yang dinamis. Dan yang terakhir, yang kelima, aktivitas politik dan pertahanan. Sejak Orde Baru hingga kini, reformasi bangsa Indonesia berusaha keras mewujudkan demokrasi Pancasila dengan ciri-ciri utamanya musyawarah mencapai mufakat, tidak mengenal opisi tetapi mengakui adanya perbedaan pendapat, semangat kekeluargaan, dan aspek demokrasi yang multidimensional. Demokrasi Pancasila dibangun di atas landasan budaya politik Pancasila. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.